Nah, jadi yang hidrosefalus tuh, kalau kita mau tahu tentang hidrosefalus kan kita harus tahu fisiologi normal dari sirkulasi si cairan cerebrospinal gitu kan. Oke, jadi overview-nya ya kayak gini lah ya. Ini ada ventricle, terus ini otak, terus ini yang biru-biru ini aliran cairan cerebrospinalnya gitu. Nah, kalau lihat di sini anatomi ventricle. Jadi yang di atas ini nih ventricle lateral, yang ini ya, ini ventricle lateral. Terus yang tengah ini ventricle 3, yang di daerah sini ventricle 4. Nah, fisiologinya tuh gimana? Jadi cairan cerebrospinal itu dibentuk sama plexus choroideus kan. Plexus choroid itu dia ada di ventricle 3 ada, ventricle lateral ada, 3 ada, 4. Pokoknya di semua ventricle dia ada plexus choroideus. Nah, plexus choroideus itu dia tuh bakal ngasilin si cairan cerebrospinal. Jadi nanti cairan cerebrospinal itu udah dihasilin nih ya kan di semua ventricle. Tapi aku bahasnya yang dari ventricle lateral. Jadi nanti cairannya itu bakal menuju ke ventricle 3 kan. Lewatin ini nih, foramen Monro ke ventricle 3. Nah, dari ventricle 3 dia ke ventricle 4 ngelewatin aqueductus mesencephaly. Nah, nanti dari ventricle 4 ini dia baru ke cisterna cisterna di dasar otak baru ke seluruh otak ini. Ini gambar jelasnya. Yang merah-merah, ih kok seru kayak Lu Cinta Luna. Yang merah-merah ini plexus choroideus tuh kan. Yang dia ngasilin si cairan cerebrospinal. Jadi nanti ini dari ventricle lateral, terus ke ventricle 3, terus ke ventricle 4. Dari ventricle 4 nanti dia keluar nih ke cisterna. Cisterna itu kayak apa ya? Kayak yang bolong-bolong gini loh. Rongga-rongga di sini. Jadi dia mengisi semua cairan ini kayak ke daerah-daerah inilah mengelilingi si otak ini kan. Terus nanti dia bakal diserap sama villi arachnoid ini. Jadi dia masuk lagi. Jadi prinsipnya itu cairan cerebrospinal ini dia bakal menyerap yang diproduksi dia gitu. Jadi misalnya yang diproduksi itu 50 mili, yang diserap juga 50 mili gitu. Nah, itu yang fisiologis normalnya. Nah, kalau misalnya ada kelainan, misalnya ada gangguan obstruksi, gangguan produksi, gangguan absorpsi, itu ya bisa bikin hidrosefalus kan gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih, ini kan ventricle 3, ini ventricle 4. Ini ada aqueductus mesencephaly. Kalau terjadi stenosis di sini, atau dia jadi kayak menyempit gitu, otomatis kan tersumbat nih, maksudnya aliran dari cairan ventricle 3 itu nggak bisa ke 4. Akibatnya ya terakumulasi lah cairan cerebrospinal di sini. Dia nggak bisa lewat, sedangkan dia terus-terusan menghasilkan kan, maksudnya terus-terusan memproduksi nih plexus choroideus. Akibatnya ventrikelnya akan membesar, sehingga dia bisa menekan otak ini. Itu kalau yang obstruksi. Tapi kalau yang non obstruksi contohnya tuh ada gangguan absorpsi. Contohnya nih dia bisa keluar. Tapi pas udah nyampe sini dia tuh nggak diserap sama si villi arachnoid. Itu kenapa nggak diserap itu kalau aku lihat di Nelson itu karena obliterasi dari villi arachnoidnya. Jadi dikarenakan ada pendarahan subarachnoid gitu. Jadi ada pendarahan terus akibatnya ada darah di arachnoidnya gitu kan dia bilang. Terus akibatnya bisa terjadi uh, obliterasi cisterna atau villi arachnoid. Jadi si villi arachnoid ini nggak bisa nyerap secara maksimal. Akibatnya ya karena dia nggak bisa nyerap sedangkan cairan diproduksi terus ya akibatnya dia bisa hidrosefalus nantinya kan. Nah, ya cara simpelnya kayak inilah, ini yang nggak hidrosefalus nih hidrosefalus. Karena dia banyak cairan di ventricle sini, dia tuh bisa menekan otak kita. Akibatnya otaknya tuh bisa terjadi gangguan perkembangan otak, bisa juga nanti jadi koma sampai kematian. Nah, terus manifestasi klinisnya kayak gini lah ya, karena dia banyak penumpukan cairan di sana, jadi kepalanya gede. Bisa dilihat di sini ada venektasi, kelihatan kan dilatasi vena-vena di kepalanya. Terus ya lingkar kepalanya otomatis semakin besar, mengkilat juga ini. Terus yang khas juga matanya ini seperti matahari terbenam nih kayak gini. Jadi dia deviasi terus ke bawah matanya itu dikarenakan kalau yang di Nelson itu karena matanya tuh deviasi ke bawah karena pergeseran pelebaran dari suprapineal pada tektum gitu. Jadinya ya kayak gitulah. Nah, terus untuk tata laksananya sendiri, dia tuh pakai ventricle vipition. Jadi ventricle tujuannya ya untuk ngeluarin si cairan ini biar nggak banyak di kepala dengan cara apa namanya pakai si vipition ini. Jadi VP itu ventriculoperitoneal shunt. Jadi nanti dari ventricle ini dia itu masuk ke peritoneum itu. Cairannya tujuannya biar bisa diserap dan cairan cerebrospinal di daerah ventricle ini jadi berkurang. Nah, terus
di daerah sini nih, si ini, VP Shan-nya itu. Jadi dia nanti masuk dari tengkorak, terus nanti kan ada ventricular catheter. Di sini tuh ada katupnya. Katupnya tuh yang bisa mengatur liquid cerebrospinalnya. Jadi nanti dia masuk cairan ke peritoneum terus bisa diserap sama daerah abdomen itu. Nah, terus cara lain tuh bisa pakai ETV atau endoscopic third ventriculostomy. Nah, kalau ini tuh kita kayak masukin endoskop ke tengkorak, terus nanti kan ada kameranya. Nanti kita bisa lihat tindakan apa aja yang bakal kita lakuin gitu. Endoskop itu nanti akan masuk ke ventricle dan dia itu akan menyebabkan uh, kita tuh bisa bikin lubang di dasar ventricle. Tujuannya bikin lubang di dasar ventricle itu biar si cairannya ini keluar masuk ke sirkulasi LCS normal. Jadi dia nggak tersumbat lagi. Itu kayaknya kalau misalnya kondisi obstruksi ya. Atau bisa juga dengan melakukan choroid plexus cauterization. Jadi si plexus choroidnya itu direduksi, jadi dikurangi gitu. Nah, tujuannya biar cairan yang dihasilkan nggak banyak gitu. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan itu, kita bisa kombinasi keduanya, yaitu ETV dan CPC, endoscopic third ventriculostomy sama choroid plexus cauterization. Artinya dikombinasikan dia ngebolongin bagian ventricle sama dia ngurangin plexus choroidnya. Jadi dia tetap bisa keluar dan cairannya juga nggak terlalu banyak gitu deh.